Kami bersyukur Tuhan karena keajaiban-Mu masih terjadi sampai hari ini. Bahkan Kau masih berbicara kepada umat-Mu sampai hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan hamba-Mu percaya Engkau akan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kami sebelumnya. Tidak pernah didengar oleh telinga kami yang sebelumnya. Tapi Tuhan akan memberikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Apa saja yang kami minta, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikannya kepada kami. Terima kasih dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, yang di belakang bisa agak maju ke depan karena teman-temannya banyak yang tidak bisa duduk ya. Berdiri semua, yuk yang di belakang agak maju aja. Yang di depan, mari ibu-ibu. Nah, enggak apa-apa, agak maju aja enggak apa-apa. Ini masih kosong semua kok. Ayo berdiri yang di belakang, soalnya berdiri semua. Ayo, silakan maju ke depan, maju ke depan. Oke. Mari, enggak apa-apa, maju aja enggak apa-apa. Satu step sini enggak apa-apa. Biar lebih dekat. Ayo. Mari ibu-ibu, tante-tante, ayo. AI, maju ke depan ya. Yang di belakang kasihan tuh berdiri semua ya. Nah oke, maju, oke. Mari maju aja, yang di belakang berdiri semua soalnya. Oke, lu yang ini agak maju aja enggak apa-apa. Ya, yang 2 baris dari Pak Lukito ke depan itu bisa pindah ke sini. Oke. Sudah? Oke, sudah semua? Ya, saya sedang ngajari saudara melihat yang tidak terlihat. Itu yang saya kerjakan di persekutuan saya. Kenapa saya ngomong ada orang banyak yang lagi berdiri itu enggak dapat tempat duduk? Karena suatu ketika nanti itu akan terjadi. Amin. Iya, orang itu harus melihat pakai mata dimensi keempat. Loh, orangnya mana berdiri enggak ada? Ya ada nanti. Nanti akan tiba waktunya orang-orang itu akan berdiri di situ, banyak tempat ini enggak cukup, enggak tahu dibongkar kemana ya. Dan itu yang terjadi di tempat saya. Dulu memang tempat saya persekutuan doanya ya di ruang tamu begini. Karena saya rencananya memang ngundang hamba Tuhan itu untuk ngotbahi keluarga saya. Jadi cuma 5-6 orang kita bisa diskusi dengan bebas. Tapi lama-kelamaan yang datang tambah banyak. Ruang tamu saya tidak cukup, tak pindah ke toko bagian atas. Toko atas 2 ruko tak jebol, tidak muat lagi. Akhirnya tak bikinkan taman di belakang ya. Dan itu yang terjadi sampai hari ini ya. Jadi saudara dan saya harus bisa melihat apa yang tidak manusia lihat. Amin, itu iman. Saya lagi ngajari saudara loh hari ini. Kasih tahu kanan kirimu, dompetmu kosong, dilihat dompetnya sudah penuh. Oh iya no. Loh, jangan sambat terus. Dari tadi waktu saya penyembahan Tuhan bicara banyak yang sambat terus, ngomel terus, nanti kayak bangsa Israel kamu. Nggak nyampe ke tanah perjanjian loh. Jangan ngomel terus. Amin. Belajar bersyukur melihat yang belum dilihat tapi dengan iman. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dulu, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Musa. Saya dari Caruban ya, dari Caruban. Nama toko saya Elektronik Banjir Rezeki dan itu tidak pernah ada toh. Banjir terus rezekinya, ya toh, banjir terus. Lah karena kita bikin persekutuan tanpa nama, orang-orang nyebutnya itu loh, ikut persekutuan di tempatnya Banjir Rezeki. Nah, sampai sekarang terkenalnya Banjir Rezeki ya. Oke, kita buka dulu Alkitab kita dalam Kejadian 21 ayat yang ke-19. Kejadian 21 ayat 19, Alkitab berkata, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang iman, Tuhan tuh berbicara banyak sekali loh tentang iman. Dari kita perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan selalu ngomong tentang iman terus. Makanya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, setuju? Jadi saudara kalau misalnya bisa hidup sampai hari ini percaya Yesus, dasarnya apa? Iman, sudah selesai. Dasarnya apa kalau krisis kamu tidak bangkrut? Ya percaya saja sudah. Dasarnya anak-anakmu punya masa depan cerah itu apa? Ya percaya saja. Orang Kristen itu paling gampang kok. Bando percaya mesti selamat. Betul enggak? Dari dulu saya dengar perkataan itu dari pendeta-pendeta yang sudah tua, jadul itu selalu ngomongnya begini, pokoknya ye percaya Tuhan saja, mesti selamat.
Selamat apanya tante? Semuanya selamat. Ya toh, dompetmu ya selamat, keluargamu ya selamat, pekerjaanmu selamat, karirmu selamat, semuanya selamat pokoknya ikut Tuhan. Dan itu terbukti dari kitab perjanjian lama. Saudara lihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka diajari apa? Percaya. Percaya itu apa sih sederhananya? Seperti yang kita baca tadi, Kejadian 21 ayat 19. Seperti Hagar. Dia ketika diusir sama Abraham karena Sarah, ya toh, dia harus pergi dari rumah Abraham bersama anaknya Ismail. Dia mengalami yang namanya kekeringan, dia mengalami yang namanya kehausan karena berjalan selama sekian waktu sampai akhirnya dia hampir mau mati. Lalu dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan membukakan matanya. Kadang dalam hidup kita nanti akan tiba waktunya Tuhan itu akan membuka mata batin dan rohani kita untuk engkau bisa melihat rencana Tuhan. Mungkin hari ini engkau bertanya kepada Tuhan, mana Tuhan? Mana? Nggak ada gitu. Hidupnya tetap soro kayak gini, ya toh. Mantuku ya tetap bocengli kayak begini misalnya, ya toh. Anakku juga masa depannya madesu juga. Kerjaan gak duwe, nganggur, dipecat, semua banyak alasan. Saya mau beritahu, banyak alasan yang bisa engkau katakan kepada Tuhan hari ini. Tapi hanya satu saya mau bilang, alasan untuk engkau dan saya bisa hidup. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Saudara, kalau saudara lihat saya sekarang ya jangan dilihat sekarang. Dulu saya orang yang kere plus memble. Ya toh, sama dulur-dulur saya ya maaf. Dulur itu orangnya, betul enggak? Tapi duitnya kan orang. Bener enggak? Setuju enggak? Ya coba saudara enggak punya. Dolano ke rumah dulur saudara. Dikira ngutang. Itu saya alami kok, wong saya enggak duwe. Ya toh, sama toh? Enggak punya. Tapi saya mau beritahu, saya bilang sama Tuhan, masa sih melayani Tuhan, ikut Tuhan, lebih kiri. Ya itu, saya mikir gitu. Tiba-tiba Tuhan membukakan iman saya. Ketika saya pertama lahir baru, tiba-tiba dibuka. Nasib itu bisa dirubah. Percaya Yesus itu tidak membuat kamu selamat masuk surga, tok enggak. Tapi waktu kamu di bumi, kamu juga selamat. Keuanganmu juga selamat, karirmu selamat, masa depanmu selamat. Semuanya dirubah Tuhan bisa. Tuhan itu mau balik keadaan kita itu gampang sekali. Asal engkau percaya, dan sejak itu saya percaya. Dan hari ini saya mau saksi buat saudara. Orang-orang dulu yang melihat saya sebelah mata, hari ini mereka yang berhutang sama saya. Ngerti? Tuhan itu kalau mau balik itu gampang. Dulu yang lihat saya sebelah mata, sekarang utang sama saya. Dan enggak bayar, loh enak toh. Enak, utang sama saya itu enaknya, orang saya bayar. Kenapa? Buat saya yang bayar Tuhan. Betul enggak? Kita belajar untuk apa? Melihat. Izinkan Tuhan membuka mata rohanimu sama seperti Hagar. Bapak-bapak sekalian, saya mau tanya, pohon itu yang kuat itu batangnya atau akarnya? Akarnya terlihat atau tidak? Tidak. Bangunan yang besar seperti ini, yang kuat itu temboknya atau pondasinya? Pondasi. Pondasinya kelihatan? Tidak. Bahkan saya mau katakan secara ekstrim, jabatan-jabatan yang sekarang orang-orang punya itu lebih kuat jabatannya atau kuasa di baliknya? Kuasa di baliknya. Buktinya apa? Banyak pejabat pergi ke dukun. No? Kenapa? Karena ada kuasa yang lebih besar yang tidak terlihat yang bisa mengalahkan jabatan. Artinya apa? Artinya bayangkan kalau mereka saja percaya kuasa gelap bisa nolong mereka. Mosok saudara yang punya Tuhan saudara tidak percaya? Betul enggak? Yang terlihat mata itu belum tentu yang kuat. Dan yang tidak terlihat belum tentu enggak ada. Saudara tangkap itu. Jadi kalau hari ini kelihatannya hidupmu gelap gitu ya. Wah enggak ada pengharapan ini kayaknya. Mau kerja apa aja sudah boje. Wes gak mungkin ini. Jalannya pasti buntu. Mau jualan ini semuanya sudah jualan. Mau jualan yang kedua, yang lain juga sudah ikut jualan. Persaingannya banyak sekali. Saya mau beritahu, kalau saudara mikirnya kayak begitu, kapan saudara ngalami Tuhan? Belajar untuk percaya bahwa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Kalau engkau tidak melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada loh. Mama mertua saya punya sahabat namanya Bu Rudi. Pernah tahu Bu Rudi? Sambel udang Bu Rudi, itu temannya mama saya dari Madiun. Dia cerita pertama kali tante ini berangkat ke Surabaya.
jualannya ngemper di Jalan Manyar itu. Jual nasi campur pakai sambal udang, orang-orang susuk-susuk jalan ya toh, pagi-pagi di sana kan banyak makan, dia mulai dari situ. Dia orangnya dari keluarga yang minus di Madiun sama kayak saya. Tapi dia percaya satu hal, Tuhan itu bisa merubah nasib. Dan tiba-tiba dia lakukan itu dan dia percaya itu. Dan sampai hari ini dia kalau cerita sama saya enteng. Aku pek tuku omah sebelahku. Loh, sebelah mana, Tante? Ya itu Dharma Husada itu. Dekatnya Burudi, tempatnya Pusol itu. Dan itu dibuat apa? Tak mbrok nih omai, tak ge parkiran. Omah gede di mbroknya dari parkiran tok. Lah kita beli parkiran untuk bangun rumah, betul enggak? Dia enggak. Rumah mewah di mbroknya jadi apa? Saking gampangnya. Berapa? Tak nyang 30 miliar dikekno. Loh, cek gampang 30 miliar ngomong. Betul enggak? Loh, dulu bayangkan makan aja enggak bisa. Kerja ikut orang, toko sepatu di daerah Pasar Turi ya toh. Waduh, urepe soro. Tapi karena dia percaya dia bisa dibalikkan oleh Tuhan. Bahkan terakhir saya dengar dia berangkatkan beberapa pendeta ke Israel. Jadi berkat. Bahkan sekarang di tempat dia yang di Dharma Husada lantai berapa itu ada satu gereja yang butuh tempat, akhirnya dipinjemi sama beliau. Dia cerita, wes pakai aja, ya toh, enak toh. Jadi malah jemaatnya tambah banyak. Kenapa? Ibadahnya Burudi, ngerti ini Burudi, ya toh. Malah gerejanya laris gara-gara ya Burudi itu tadi. Jadi berkat. Jadi yang tidak terlihat oleh mata belum tentu saudara mengatakan itu tidak ada. Belajar untuk saudara bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Kehidupan saya pun juga sama. Ketika saya pertama nyekolahkan anak saya yang kecil itu, saya pikir-pikir ya Tuhan gimana ya. Saya mikir, saya tanya-tanya dengan teman-teman saya yang lain. Oh nyekolah nih anak tuh larang segala macam, kan ceritanya kan begitu semua. Tiba-tiba Tuhan bilang satu hal. Nek ndak bayar mosok ndak iso. Bisa ndak? Bisa. Saya bilang, berarti rasa tak bayar. Bayaran Tuhan. Saudara ngerti ketika anak saya masuk PAUD pertama kali. PAUD pertama kali tiba-tiba ada orang yang telepon. Si Abisak itu bayar sekolahnya berapa? Sekian. Masuknya. Tiap bulan berapa? Sekian. Ya sudah. Selama setahun aku yang bayar. Ditransfer. PAUD loh, dibayari. Lalu naik kedua TK, ya toh, TKA, TKB. Sama. Ada yang telepon lagi. Tak bayari aja. Lunas terus. Jadi selama setahun itu sudah ada yang bayar, ada yang bayar. Sekarang anak saya sudah kelas 4 SD. Sampai hari ini saya enggak pernah bayari uang sekolahnya. Bisa tuh? Kata nih siapa enggak bisa? Ya ternyata bisa. Padahal itu anak saya masuk sekolah waktu kapan? Covid. Saudara ngerti waktu Covid? Banyak pengusaha konseling sambatnya setengah mati, koyok mati tenan. Ya toh? Loh kenapa? Sambat semua. Ya toh? Ekonominya sambat, kesehatan sambat, ketakutan sambat, tiap buka handphone mesti ketakutan terus, isinya begitu. Orang ngomong enggak mungkin orang mau keluar duit untuk orang lain hari itu. Tapi saya membuktikan kalau Tuhan sudah bicara, saya cuma percaya saja. Tiba-tiba itu saya alami. Dan ini juga buat kulu kita. Saya ini kalau bikin persekutuan doa, saya sudah punya janji sama Tuhan. Sebelum jemaat ngalami, aku dulu yang ngalami, gitu. Dan ternyata betul. Ketika saya ngalami, anak saya sekolah enggak bayar sampai hari ini. Bahkan kemarin kok masang kawat gigi loh. 1 juta punjul. Iku ono sing bayar. Loh, masang kawat gigi itu loh, ada yang bayari. Ayo coba, nek sekolahnya saja dibayari, mosok sak kawat-kawatnya gak dibayari, betul gak? Kawat gigi itu loh. Anak saya masang kawat gigi itu kan enggak lumrah orang, bukan sekolah kan, enggak ada hubungan sama sekolah kan, bukan kebutuhan primer. Dibayar kemarin. Ngerti enggak? Saya selalu ngomong sama jemaat saya, sebelum Anda ngalami, saya dulu yang ngalami. Kenapa? Pemimpin itu ngalami dulu. Dan ketika saya saksikan ini kepada jemaat saya, ada satu jemaat saya yang dulu terikat pinjol tapi dibebaskan Tuhan. Dia nangkep kesaksian saya. Mosok kok Musa bisa aku gak iso. Anaknya yang kecil masuk ke TK. Ya toh, masuk ke TK, didaftarkan. Ketika dia pulang ditelepon sama kepala sekolahnya.
Bu Elis, ini Vira ndak usah bayar. Loh, kaget dia. Loh kenapa Bu kok ndak bayar? Iya, sudah ada yang bayar selama setahun. Ya toh, tepuk tangan buat Tuhan. Ya toh. Loh ngalami. Bahkan yang berikutnya yang kemarin tuh ada cerita lagi. Seorang majelis GKJW, ya GKJW itu kan ngerti kan, gereja Protestan itu kan ndak kayak saudara, ndak kayak saya. Ndak ada bahasa roh, ndak ada karunia roh, wis pokoknya teko. Tiba-tiba dia dengar kesaksian saya dapat rumah baru, gratis waktu Covid. Dia nangkep itu juga. Ketika dia pulang ke rumah, besoknya dihubungi sama saudaranya. Diajak ke showroom, waktu itu Covid. Tahun 2021. Diajak ke showroom, dipikir dia itu hanya disuruh nemeni saudaranya. Datang ke showroom. Nah ini makanya saudara perhatikan baik-baik, mujizat itu kadang datang, saudara itu harus belajar satu hal, punya pikiran yang positif, amin. Kenapa? Jangan punya hati yang jahat. Dia ditanya sama yang ngajak dia, Pak, kira-kira motor sing paling bagus sih sing di tipe yang mana? Kalau dia hatinya jahat, pasti yalah paling enggak awakmu dhewe tuku Mio ae. Nah, betul enggak? Pasti dibeli Mio-nya. Dia enggak. Oh, sing paling bagus ya yang terbaru ya NMAX. Oh, NMAX ya berapa? Sekitar 30 juta. Dibayar sama yang ngajak tadi, dibayar. Selesai dibayar. Saudara ngerti enggak? Orang GKJW. Wes iki nggih kowe. Duh, coba. Dia sampai datang, ya toh, karena dia profesinya tukang pijet. Suatu ketika tak panggil, Pak pijet Pak, datang. Bawa NMAX merah baru, belum ada platnya. Dia datang, mijet saya sambil nangis. Ternyata bener ya kok ya, Tuhan ini ajaib ya. Aku cuma dengerin kesaksianmu dapat rumah baru. Dalam hati aku cuma mikir Tuhan, mosok kau Musa iso aku gak iso. Ternyata dia dapat motor baru di tengah Covid loh. Siapa hari ini orang yang membayari beli motor baru di tengah Covid? Kondisi ekonomi kayak begitu. Siapa percaya satu hal, saudara harus percaya, Goshen itu ada. Goshen itu tidak dialami orang Israel tok loh. Di zaman sekarang, saudara dan saya yang percaya, saudara bisa ngalami. Yang percaya katakan amin. Iman itu apa, Pak? Iman itu berbicara tentang melihat. Dasarnya apa? Ibrani 11 ayat 1. Coba kita buka. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kamu mengharapkan apa hari ini? Anakmu berubah nasibnya. Mantumu berubah nasibnya. Cucumu berubah nasibnya. Suamimu berubah nasibnya. Ekonomi berubah nasibnya. Itu adalah dasar dari yang kamu harapkan itu loh, iman. Saudara punya dasar dulu, kepengen apa sama Tuhan. Terus yang kedua, dan bukti dari segala sesuatu. Loh, belum terjadi kok sudah ada buktinya Pak? Iya, karena iman itu melihat yang belum terlihat tapi saudara meyakini bahwa itu sudah terjadi. Itu namanya iman dimensi keempat, bahasa kerennya. Jadi saudara berdoa untuk sesuatu yang belum ada tapi saudara sudah membayangkan itu ada. Itu bukti dari segala sesuatu yang tidak engkau lihat. Itu iman. Makanya saya kalau berdoa sesuatu saya selalu bayangkan aja hari-hari. Batin tok. Hanya batin saja tiba-tiba Tuhan kasih. Batin Tuhan kasih. Batin Tuhan kasih. Gitu. Enak toh. Jadi orang Kristen tuh, jadi kalau orang ngomong jadi orang Kristen ini enggak enak. Dilihat dulu enggak enaknya di mana. Kalau saudara cuma lihat sesuatu yang enggak enak, ya enggak enak terus. Tapi kalau saudara melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada saudara, benih itu namanya iman. Saudara bisa melihat segala sesuatu yang belum ada wujudnya, tapi saudara sudah melihat, itu namanya iman. Dan sampai hari ini kalau orang bilang, kok bisa ya tokonya bisa kayak begitu, persekutuannya kayak begitu, pelayanannya bisa kayak begitu. Jawaban saya cuma satu, saya ini cuma melihat yang tidak terlihat tok. Dan mempercayainya dan itu terjadi. Salah siapa? Ya salah Tuhan. Wong aku cuma ngimani tok, Pak. Ya toh. Yang melakukan siapa? Ya Tuhan dong. Wong saya cuma percaya tok. Hari-hari ini belajar kalau saudara kerja ngoyo ndak iso-iso. Ya karena saudara kerja pakai keringet. Kok meneng kabeh? Jangan kerja pakai keringet. Jangan kerja pakai otak. Otakmu itu harus lebih bawah dari lututmu. Lututmu lebih tinggi dari otakmu. Kenapa? Supaya engkau berdoa lebih banyak daripada engkau mikir hidupmu lebih banyak.
Dan kemarin Tuhan bicara satu hal, orang yang berlutut di hadapan Tuhan adalah orang yang bisa berdiri menghadapi semua masalah. Bener enggak? Makanya jangan ngomel terus. Datang sama Tuhan jangan ngeroweng terus. Wong suamimu krungu krowengan wis sumpek kok ya toh. Apa neh Tuhan gitu. Jangan ngeroweng terus. Datang sama Tuhan tuh memuji Tuhan, bersyukur gitu loh. Saya tuh kalau ngasih sesuatu ada anak kecil, kalau anak kecilnya tuh terima kasih terus, saya seneng enggak? Seneng, tak kasih maneh pasti. Loh, mau lagi, tak kasih lagi. Beda kalau ada anak kecil, alah om, apa ngene tok, ora tak kei isisan. Kurang ajar. Betul enggak? Sama kayak saudara sama Tuhan. Kenapa saya dikasih Tuhan lebih banyak daripada saudara? Loh, saya kalau dikasih cilik dikit ya pengucap syukur, seneng, happy, tak saksino, ya toh. Seneng saya dikasih Tuhan. Makanya saya ini membuat Tuhan seneng gampang. Kalau Tuhan hatinya seneng, mesti berkatnya turun terus. Tapi beda dengan orang Kristen yang lain di luar sana, bukan di sini ya, di luar sana. Mbuh nek pindah rene. Ya toh. Di luar sana dikasih sidik ngomel apa wis doa sak wen-wen entuk mek sak incrit. Ya sudah, sampai mati ya tetap sak incrit itu yang sudah dapatkan. Pilih mana? Ya saya mending bersyukur toh, sedikit bersyukur. Dikasih lebih banyak, bersyukur lagi, kasih lagi. Makanya hidup saya itu selalu dapat namanya favor of God. Ya mobilnya rasa tuku kok, di saat yang lain jual mobil saya dikasih Pajero. Ayo, pengen pora? Ya pengen, ya, tapi saudara mau enggak ngomelnya itu loh, direm. Jangan ngomel terus, jangan protes terus. Saya enggak pernah protes kok sama Tuhan kok. Dikasih Innova, Tuhan ngomong Innovanya pakai untuk pelayanan, ya tak pakai pelayanan, jemputi jemaat yang tua-tua itu, ya toh. Di tempat kami kan banyak yang dari desa-desa pengen datang, enggak ada kendaraan, ya toh. Naik motor sudah tua timbang guling, ya toh. Malah repot masuk rumah sakit. Akhirnya mobil saya itu tak pakai untuk jemputi jemaat. Tuhan ngomong, nanti kamu dapat mobil baru. Ada yang ngasih Innova Venturer, platnya 2 digit, harganya cuma 160 juta. Ya murah pora. Ya murah pol. Ngawur ya. Wong itu sudah kapten sih tok, ya toh. Tapi saya enggak pernah sentuh barangnya. Karena Tuhan ngomong, dengan mobil itu nanti kamu dapat rumah baru lagi. Oh, amin. Saya cuma bayar 160 juta. Ya toh. Saya enggak pernah pegang mobilnya, saya enggak pernah naik mobilnya. Kenapa? Tempatnya di luar kota. Saya cuma deal, saya cuma transfer, tapi saya bilang mobilnya bantuin jual aja. Ini sudah tak beli, ya toh. Kamu bantuin jual. Ternyata laku berapa? Lakunya 375. Cuan toh. Hanya dalam waktu 1 bulan saya investasi berapa? 160 juta. Dalam 1 bulan duit saya balik berapa? 375. Dapat 375, bersyukur. Tapi rumah di Madiun Kota apa ada 375? Enggak ada. Masuk gang aja sudah gopek, ya toh, sudah 500 lebih. Tapi saya sama istri saya pakai caranya Abraham yang salah, ya toh, mencoba menolong Tuhan. Tiap hari saya sama istri keliling Kota Madiun cari rumah terus. Jadi kalau ada rumah tempelannya dijual tak foto. Ada tempelannya dari agensi apa tak foto. Hari itu selama 1 minggu saudara tahu handphone saya, galerinya isinya apa? Dijual semua. Tapi enggak pernah ada yang nyantol untuk kebeli. Sampai akhirnya Tuhan bilang, kamu ngapain muter-muter, sudah diem. Kayak Abraham sudah diem, jangan nolong Tuhan kayak Sarah, nanti salah keluarnya Hagar, ya toh? Keluarnya Ismail. Ya sudah diem aja. Tiba-tiba ada yang nawari rumah. Rumah 2 lantai, posisi hook, ya toh? Harusnya pasarannya 700-an. Dijual ke saya cuman berapa? Cuman berapa? 200. Sik turah berapa? Sisa berapa? 375 potong 200 berapa? 175. Orang itu jual rumah beli mobil, bener enggak? Itu logika. Saya enggak, jual mobil dapat, nah kok bisa gitu. Kan enggak masuk akal toh. Makanya ikut sama Tuhan itu enggak masuk akal. Asal saudara enggak ngomel, enggak protes, miliki mata iman melihat yang tidak pernah orang lain lihat. Contoh, di dunia nyata ada yang namanya McDonald. Saudara ngerti McDonald, burger yang terkenal itu? Kapan McDonald itu muncul? Ketika yang punya itu melihat di Amerika banyak pekerja pabrik itu suka makan burger. Tapi ketika jam istirahat mereka cari burger, maka tidak ada store atau toko atau restoran yang siap saji
untuk menyediakan burger. Akhirnya apa? Terjadi antrian panjang. Lalu McDonald punya ide, ya sudah kita bikin restoran siap saji. Mereka datang langsung dapat barangnya, datang langsung barang. Dan sejak itu muncul namanya McDonald. Saya mau beritahu, kita belajar dari McDonald itu apa? Setiap persoalan itu jangan dikomplain, jangan dikutuki terus. Setiap masalah yang datang itu mungkin adalah jawaban Tuhan dalam hidup saudara. Ya betul, jangan saudara pikir masalah mana, masalah lu enggak. Masalah yang datang itu kadang jawaban besar dari Tuhan untuk mengubah hidup saudara. Yang kedua, contoh yang paling nyata Pak, hari ini kita pakai Gojek. Betul enggak? Kapan Gojek itu muncul? Ketika ada orang cari ojek susah. Ya toh? Saudara sudah terlanjur di tempatnya Pondok Chandra sana, deket tol sana, bawah jembatan. Enggak ada ojek sama sekali malam-malam, ya toh? Ketika masalah-masalah itu muncul, yang punya Gojek ini dia punya ide. Kenapa enggak kita bikin aplikasi sopir Gojek dikumpulkan di satu aplikasi, setiap orang yang butuh tinggal pencet langsung di sekitar itu yang ada Gojeknya langsung otomatis dapat notifikasi untuk jemput customer. Tiba-tiba ide itu muncul dari apa? Dari masalah lagi. Setiap masalah yang dimunculkan Tuhan dalam hidup saudara, itu adalah jawaban sekaligus jawaban untuk saudara bisa diberkati Tuhan. Siapa yang ngira sekarang Gojek sudah berkembang luar biasa? Ada GoFood, ada Gokar, ada Go apa yang gak ngerti. Ya toh? Kalau saudara buka aplikasinya. Kenapa bisa begitu? Karena muncul dari masalah. Hari ini kalau saudara duduk di tempat ini saudara punya masalah, jangan-jangan lewat masalah itu nanti mujizat mesti terjadi. Benar enggak? Enggak usah stres. Sing stres akeh loh di ODGJ ya. Katanya penelitian terakhir orang Indonesia 2 dari 10 orang Indonesia terindikasi sakit jiwa. Jadi 2 dari 10 orang di Indonesia terindikasi berpotensi apa? Sakit. Nah sekarang berhitung yang 10 orang lah 2 di dalamnya itu mesti ada. Ini kalau 20 ya berarti ada 4. Wes ngono ae ya toh Pak Luki toh. Ngitungnya kan gampang. Kenapa? Dari 2 ya toh, dari 10 ada 2 yang potensi. Ayo, mosok saudara mau nambahi jumlah yang di luar. Buktinya apa Pak? Sekarang orang bunuh orang gampang loh. Lo kan edan tuh. Dulu kita kalau dengar pembunuhan itu sudah, waduh ngeri banget ya. Pembunuhan, waduh pembantu bunuh juraganya, waduh. Sekarang itu kayak biasa tuh nek orang cerita enteng. Oh, anu toh, bunuh diri toh? Oh biasa. Orang tuh sudah terbiasa dengar kabar buruk sampai nuraninya kebal. Loh kenapa? Saking jahatnya dunia hari-hari ini. Orang sudah tidak punya iman, orang sudah hilang pengharapan, apa saja dilakukan secara gampang sampai orang itu sudah hopeless. Solusinya apa? Bunuh diri. Solusinya apa? Bunuh orang. Solusinya apa? Wes buat kejahatan aja. Loh kenapa? Itu potensi orang sakit jiwa semua. Dan orang sakit jiwa ya gak iso disalahno, betul enggak? Dia mau bunuh diri, dia mau naik mobil, mabuk, nabrak orang, kayak biasa enteng gitu aja. Mukuli istri, mukuli siapapun, wes gampang aja menyiksa pembantu kemarin, waduh. Dan itu terjadi kenapa? Tingkat stres itu semakin tinggi. Saya berdoa saudara di tempat ini anak Tuhan tidak ada yang stres. Amin. Disenggol kanan kirimu, ojo edan loh ya. Nah, ya nanti kok edan tiba-tiba bengok-bengok gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi saya percaya, wes toh ikut toh Tuhan. Saya nih ngalami miskin yo pernah, diejek orang yo pernah, ya toh dipandang sebelah mata yo pernah. Betul enggak? Goblok yo pernah, tapi sekarang pinter yo pernah loh, ya toh. Punya duit yo pernah loh sekarang. Enak toh berkati orang, ya toh. Bagi 1.700 pendeta, istrinya pendeta tak kei kalung ngabeh ya toh sampai over limit ya toh. Loh kenapa? Bisa berkati enak gitu loh. Lah duit kebanyakan buat apa kalau enggak dibagi? Loh bener enggak? Loh disimpan toh Pak? Loh ya disimpan terus buat apa? Duit itu kalau banyak baginen. Loh saya enggak percaya. Loh kenapa? Loh iya toh Isa itu loh. Makin ada kekeringan, Isa itu apa? Nabur toh. Kan sudah ada di Alkitab. Nabur terus. Makin kamu nabur, makin kamu diberkati, makin soge. Jadi saya enggak percaya ya, ada orang yang ngajarkan dari kecil,
Hemat pangkal melarat. Tuh iya, hemat toh nanti lah melarat. Tapi Alkitab berkata banyak menyebar harta bertambah kaya, kata Amsal. Tuh, betul enggak? Ada orang yang menghemat malah miskin. Oh, itu kata Amsal loh. Yang ngomong siapa Pak? Salomo. Sudah, Salomo itu yang paling sugih sak jagat. Sebelum dan sesudahnya enggak ada. Masuk we gak percaya. Betul enggak? Ini yang ngomong Salomo dengan hikmat Tuhan loh, bayangkan. Makanya jangan percaya hemat pangkal melarat. Ya, sekarang dikasih tahu kan akhirnya ojo pelit. Loh bener. Loh. Saudara tanya sopir saya di depan itu loh Pak Eko, tanya wis, itu orang muslim. Komusannya banjir rezeki itu kalau tiap hari kerjaannya apa? Bagi-bagi. Tuh tanya di depan itu. Loh kok enggak miskin-miskin? Loh aku kan cuma melakukan firman Tuhan toh. Katanya enggak miskin, ya tak praktek nih toh. Loh enggak bisa miskin tuh sampai sekarang. Betul enggak? Kapan hari saya khotbah di Gresik terus tiba-tiba ada yang telepon, sudah tak bookingkan hotel. Loh lah ngapain kok di bookingkan hotel? Wong saya di Surabaya sudah ada hotel ya toh. Pelayanan di Gresik tempatnya Rock, GPI Rock Gresik. Saya ke sana. Maksud saya di Surabaya jalan-jalan dulu karena ibadahnya di sana jam 4 atau jam 5. Saya berangkat dari tol itu kan lewat tol kan sekitar 1:30. Di terlanjur sudah dibookingkan hotel. Jadi itu booking hotel termahal saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya cuma mampir untuk ganti baju dan kencing. Lawang bantal guling sik rapi kok ndak tak tiduri. Loh kenapa? Loh saya sudah sampai ke sana sudah mandi berangkat lagi khotbah. Loh itu hotelnya kan ndak kepake. Betul ndak? Loh kok boros Pak? Ya ndak boros wong aku gak bayar. Sing bayar wong liya gitu. Ngapain? Aku kan bukan yang bayar gitu. Tapi Tuhan yang bayar lewat orang lain. Loh, mau ndak? Saudara kan kalau booking hotel nek iso sampune diringkesi, sabune diringkesi gitu ketok dari wajahnya saudara itu. Sikate odole nek iso tisunya toilet dilepas, dimasukkan tas. Itu kan modelnya orang Indonesia. Betul enggak? Loh saya enggak loh. Itu hotelnya utuh loh. Jadi kalau kemarin itu yang booking kan saya hotel, yang punya hotel tuh bersyukur kenapa? Cuman airnya tok kepake. Wong saya cuma cuci muka, mandi bentar, sudah langsung berangkat khotbah loh, selesai. Hotelnya utuh. Jadi mungkin bingung, ini si do turu apa ora itu ya toh. Loh, kenapa? Ya karena Tuhan kok ngapain? Wong aku ra butuh. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, semua disiapkan Tuhan. Amin. Saya mau kesaksian sedikit. Beberapa waktu lalu ketika saya memulai pelayanan ini, saya diundang beberapa gereja di tempat kami, di kota kami untuk khotbah, ya toh. Saya khotbah di satu gereja. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang enggak seneng sama saya, oknum pendeta. Nilpun pendeta yang ngundang saya. Ya toh, gerejanya telepon. Lalu itu kok Musa kok disuruh khotbah di gerejamu, dia bukan STH. Dia enggak sekolah kitab. Dia enggak punya jemaat, bukan pendeta, bukan gembala kok suruh khotbah. Tapi ya karena yang punya gereja sudah kenal baik sama saya, dijawab. Loh setiap kali Pak Musa khotbah itu selalu bahan firmannya itu loh selalu pas dengan kondisi jemaat. Sudah 3 kali diundang khotbah. Ya sudah selesai. Lalu pendeta yang punya gereja ini hubungi saya, cerita. Ya tahu cerita. Tadi loh kenal enggak pendeta X? Oh ya tahu. Dia telepon saya. Loh ngomong apa? Ya jangan ngundang Bapak lagi. Soalnya Bapak bukan pendeta bla bla bla. Oh ya wis. Secara manusia marah enggak? Ya marah, mungkin khotbah dibayar ya toh. Marah saya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong, dia itu sedang doakan kamu loh. Iya dibalik ya caranya, lihat ya. Iman itu harus dibalik ya toh. Yang negatif jadi positif. Berarti oknum hamba Tuhan ini sedang mendoakan saya untuk khotbah kemana-mana. Ya segitu aja. Wah terima kasih Tuhan gitu ya. Pakai caranya Tuhan melihat ya toh. Tuhan melihat itu negatif jadi positif. Beberapa bulan kemudian undangan khotbah banyak sekali. Dan bukan itu saja, sampai hari ini saya malah diundang untuk ngotbahi pendeta-pendeta coba. Bamak, Banyuwangi, kemarin di Karanganyar. Malah di Karanganyar lebih ngeri lagi. Khotbahnya di mana Pak? Di rumah dinasnya Bupati. Dan tiba-tiba waktu saya khotbah di situ, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, untung kamu responnya bener. Nek kamu marah, ya kamu enggak sampai pada posisi ini. Wong besok bulan depan sudah khotbah di Cilacap juga. Ngotbahi siapa Pak? Ya pendeta-pendeta, ratusan pendeta. Loh, bayangkan,
dihina orang, responnya harus bener, nanti malah Tuhan apa? Kembalikan posisimu. Dikasih. Ya itu malah ngutbai konco-koncone dhek itu malian. Betul enggak? Koncone dhek itu ngutbai. Jarang-jarang tuh ada jemaat ngutbai pendeta, betul enggak? Biasanya kan pendeta ngutbai jemaat. Ini jemaat ngutbai pendeta-pendeta. Besok di Banyuwangi ada 500 hamba Tuhan. Saya ngajak Pak Sam GSJS, ya toh. 5 September kita akan serang Banyuwangi, ya toh. 500 hamba Tuhan. Ya coba, kalau saya responnya salah, saya melihatnya salah, habis saya. Enggak mungkin sampai posisi sekarang, benar enggak? Sampai hari ini setiap minggu saya enggak pernah di rumah ini. Besok itu sudah 3 tempat. Minggu depan 3 tempat lagi. Terus gak selesai-selesai. Belum lagi orang datang konseling sing kapusan 17 miliar, kapusan 2 miliar. Saudara ketipu berapa? Ada yang ketipu enggak? Ya toh. Ini yang ketipu tuh pasien saya tuh miliatan, tak kasih tahu. Loh kenapa? Karena saya pernah kapusan 1 miliar. Jadi kalau saudara pernah ketipu 1 miliar, yang datang sama saudara itu orang yang juga ketipu miliatan. Kenapa? Supaya saudara bisa cerita. Aku loh ketipu 1 miliar, enggak tak bales, gitu. Lah kok kamu pakai polisi, pakai macam-macam, enggak usah dibales, pakai Tuhan. Loh emangnya Bapak pernah ketipu? Yo pernah aku 1,5 miliar. Gitu. Jadi aku bisa cerita gitu loh sama orang yang pernah ngalami ditipu sekian miliar. Dulu saya ketipu cuman ratusan ribu, jutaan. Sekarang ketipu saya sudah miliar. Jadi saya ketemu dengan orang yang ketipunya miliar juga. Jadi setiap masalah itu Bapak Ibu sekalian kadang dipakai Tuhan untuk saudara bisa apa? Jadi berkat kepada orang lain yang punya masalah yang sama. Jadi jangan underestimate, kehilangan 1,5 miliar gak stres. Ya stres pertama nih. Setelah tak pikir-pikir loh duitnya Tuhan ngapain aku yang stres, betul enggak? Yang stres harusnya siapa? Ya Tuhan. Ngapain aku stres? Wong aku pengelola kok. Ya toh. Yang penting bertobat karena kecerobohan, bertobat. Lalu Tuhan rubah itu jadi apa? Jadi obat. Untuk ngobati siapa? Ngobati yang hilangnya sudah 17 miliar, 20 miliar. Itu kan banyak pasien kayak begitu hari-hari ini. Ketipu ini, ketipu invest, ketipu apa? Ya itu pasien-pasien itu. Kadang kita ini enggak ngerti kenapa kok Tuhan aku punya masalah ya. Tak kasih tahu, sebentar lagi ada orang yang punya masalah yang sama datang sama saudara. Bukan untuk saudara nangis bareng, tidak. Supaya apa? Saudara jadi berkat buat dia bisa cerita, aku loh yo pernah ngalami. Loh, saya waktu saya kehilangan anak yang pertama meninggal, ya toh. Stres wong anak cowok pertama. Untung Tuhan kasih anak cowok yang kedua. Dokter yang meriksa saya itu sudah ngomong, loh ini nanti kalau tahun ini kamu bikin anak, dihitung usia istrimu sama kamu, keluarnya cewek. Nah terus, coba tak hitungi tahun kedua. Ya, itu kan dokter anak itu kan punya hitungan sendiri kan. Usianya istrimu sekian, kamu tahun kedua, cewek lagi nih. Itu sampai tahun kelima berturut-turut dokter ini ngomong apa? Cewek semua. Tapi pada waktu saya makamkan anak saya yang pertama, pulang dari pemakaman Tuhan bilang, nanti kamu dapat Salomo. Salomo cowok apa cewek? Cowok. Sudah selesai, dia bilang argumennya ini pokoknya ini cewek. Kalau kamu mau punya anak cowok silahkan bikin anak tahun ke-6 atau ke-7. Waduh kon poson. Saya bilang enggak dok, cowok ini nanti. Loh kok kamu tahu? Iya, karena saya enggak punya dalil toh. Saya jawabnya gampang, ya aku kan pabrik. Gitu. Pabrik aqua mesti keluarnya apa? Aqua. Pabrik sabun keluarnya apa? Ayo, lah nek pabrik lanang metune apa? Ya lanang udah. Enggak percaya, ngawur iki hitungan internasional ini. Akhirnya betul kita bikin anak. Yang keluar anak saya cowok. Mau tak tunjukkan ke dokternya karena lahirnya di sini di Prof Prayit, Surabaya. Lalu tak bawa ke Madiun, rencananya mau tak tunjukkan ke dokternya itu tadi loh, yang di Madiun yang ngomong cewek tadi loh. Keburu mati. Ora sida ndelok to, maksudnya tak pamer nih lho buktinya. Betul enggak? Pabrik ini ngomong cowok ya cowok metune, gak mungkin cewek gitu loh. Saudara dengar Tuhan, itu bisa mematahkan vonis dokter. Hari ini kok sakit apa? Vonis dokter ngomong kamu ndak iso, sakit. Wes boyokmu sampai tuwek dengkean gak iso kenceng, menceng tak kasih tahu ndak ada. Nama Yesus lebih berkuasa dari sakit boyok. Dari kanker, dari macam-macam. Saya punya di tempat kami itu
persekutuan kami itu isinya itu noni-noni umur 65 tahun semua. Ya. Suatu ketika kita buka pertama kali persekutuan Kolu kita, saudara ngerti yang datang. Baunya itu minyak angin sama fresh care, ampun kon. Waduh lah persekutuanku koyo rumah sakit ini ambune ya toh. Wah, tiba-tiba Tuhan bicara, ndak boleh pakai minyak angin. Kenapa? Mesti nular. Coba yang kanan, tante yang kanan. Coba aja nganu minyak angin, ya toh, kasih minyak angin lehernya gitu kan, masuk angin. Nanti sebelah kanannya pasti minta. Jaluk awakku ya ora enak. Lho padahal enggak apa-apa tadi nih. Gara-gara bau minyak angin bisa minta melok masuk angin. Nah, coba saudara ya, hari ini nanti praktek waktu di depan angopo. Nanti sing di depan saudara iso melok angop. Bener enggak? Sejak hari itu saya umumkan di persekutuan saya, noni enggak boleh pakai minyak angin. Pakai parfum, menghadap Tuhan harus wangi. Wah, akhirnya betul mereka pakai parfum, enggak berani yang pakai minyak angin. Yang kedua, kalau datang ke saya minta didoakan mesti sakit. Sakit boyok, Om. Sakit ini loh, tangannya pegel-pegel. Aduh, kepalanya mumet, vertigo, macam-macam. Saya langsung bilang, kalau datang sama saya minta didoakan sugih tak doakan. Tapi kalau sakit sembuh enggak tak doakan. Loh kenapa? Sakit itu aja diomong terus, marai kerasan, saya bilang gitu. Enggak boleh ngomong sakit di depan saya. Dan sejak hari itu tuh sampai hari ini tidak ada jemaat saya yang ngomong sakit. Loh ada ibu-ibu, mbah-mbah itu yang jalannya sudah miring-miring tapi enggak berani sambat. Sampai sekarang tetap datang, loh rajin. Tadi tak tunjukkan Kolu kita itu lomba itu, wah lomba pakai tampah iso melayu. Loh kenapa? Saya ngomong perkataannya harus positif. Iman itu harus dinyatakan dalam tindakan. Nggak boleh saudara ngomong iman tapi mikirnya sakit terus. Sakit itu nek mbok rasani terus, kerasan di rumah saudara. Ya toh, coba saudara ketemu orang sakit, yo ngomong sakit terus ngelak sakit kabeh. Jadi saudara belajar untuk apa? Ngomong iman, positif. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, saya akan tunjukkan pada saudara, inilah bukti kalau saudara salah melihat sesuatu, saudara bisa fatal akibatnya. Jangan pernah salah melihat sesuatu. Persoalan apapun jangan pernah salah lihat. Coba kita baca ayat terakhir, 1 Raja-Raja 19 ayat 2-3. Ini tentang Elia yang diancam oleh Isabel. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari Nabi Baal itu. Ayat 3, maka takutlah apa? Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, dan termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Jadi Elia ini ketika dia menang melawan Nabi Baal, enggak usah saya cerita, tiba-tiba Isabel marah karena nabinya dibunuh sama Elia. Besok kalau kamu tidak tak bunuh kayak nabi-nabiku kamu bunuh, ojo panggil aku Isabel. Dia ngutus utusan untuk ngomong kepada Elia. Tapi ayat 3, maka takutlah Elia, lalu bangkit pergi. Ketika Tuhan tunjukkan saya, coba kamu baca di versinya King James, beda. Ayat yang ketiga, and when he saw that, SAW itu artinya apa? Melihat. Jadi Isabel nyuruh utusan untuk ngomong perkataan. Kalau saudara ada yang ngomong kepada saudara, berarti saudara melihat atau mendengar? Mendengar, kan perkataan toh. Diancam sama Isabel lewat perkataan, berarti saudara harusnya mendengar. Tetapi Elia malah melihat. Salah. Ada perkataan kok saudara lihat. Lalu Tuhan ngomong satu hal, itu loh iman yang salah. Apa itu? Ketika engkau melihat sesuatu, engkau membayangkan, memvisualisasi. Elia itu memvisualisasi apa? Ketika dia diancam oleh Isabel, Isabel itu sedang menyatakan pernyataan bahwa dia akan dibunuh. Tapi Elia melihat, membayangkan. Mungkin Elia membayangkan apa? Wah, aku nanti ditangkap. Dia membayangkan dulu. Dia ditangkap sama Isabel. Lalu diborgol tangannya. Lalu mungkin dia juga membayangkan, waduh,
jenggotnya dijabuti ya toh, misalnya ya toh, lalu dietet-etet ya toh, lalu disembelih pakai pisau yang ketul ya toh, biar sampai sakit begitu. Dia membayangkan itu tiba-tiba takut. Saudara sama toh hari ini. Hari ini tiba-tiba ada tagihan yang harus kamu bayar, kamu dengar. Mah, ini harus dibayar loh tagihan nih. Sudah jatuh tempo. Saudara apa? Stres. Kayak Elia. Bayangkan saudara, waduh gak bayar. Waduh tagihan bank gak bayar. Wah bunga berbunga. Waduh mana terus. Sudah dibayangkan kayak begitu akhirnya stres. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu saya juga ngalami yang sama. Ada sekelompok ibu-ibu yang besuk kepada pasien kanker stadium 3B, payudara. Mereka besuk ingin mendoakan. Ya toh ibu-ibu kan biasanya rame toh. Ayo didoakan. Sebelum mendoakan, mereka selalu apa? Ibu-ibu tanya. Betul enggak? Orang sakit kan mesti tanya, gejalanya piye toh ses? Ya toh? Itu kenapa toh gejalanya gimana sih? Mbok rasane itu apa toh? Pasien akan ngomong, ini loh dadaku cekit-cekit. Cekot-cekot istilahnya. Tiba-tiba tuh kok sakit cekot-cekot ya. Lalu dia cerita, gejala macam-macam cekot-cekot. Itu kata cekot-cekot itu masuk ke telinga ibu-ibu yang mendoakan tadi. Setelah didoakan pasiennya, ibu-ibu ini naik mobil pulang ke rumah masing-masing toh. Di tengah perjalanan mereka ngomong apa? Iya, awak kok koyok cekot-cekot yoan. Itu bisa nular loh. Sampai pulang ngomong sama suaminya, kok rodok cekot-cekot ya Pak ya? Cekot-cekot itu bisa masuk di visualisasi, tiba-tiba tubuhnya itu juga merasakan cekot-cekot. Ngerti enggak? Jadi saudara itu loh, cara memandang yang salah membuat saudara beda. Saudara lihat masalah itu peluang atau malah menghancurkan saudara, tergantung saudara. Tapi hari ini saya berdoa, saudara harus melihat cara berbeda. Amin. Yang terakhir, ini untuk Pak Lukito. Suatu ketika ada seorang yang dipakai Tuhan di sebuah bangsa, di sebuah negara. Saya tutup dengan ini karena sudah 0-0 ya. Hamba Tuhan ini baru, dia tidak punya gereja. Tapi dia yakin dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan. Dia diajari Tuhan melihat dengan iman. Suatu ketika dia pergi ke ladang jagung. Dia khotbah. Khotbah lalu ada orang yang mendengarkan, bertobat. Ya toh? Satu keluarga bertobat. Lalu dia bikin persekutuan, dia khotbah lagi. Lalu salah satu anggota persekutuan ini tanya, Pak, kok khotbahnya kok kenceng banget sih? Wong padahal kita loh cuman satu keluarga aja. Pendeta ini ngomong apa? Aku ini sedang khotbah di depan ribuan orang. Aku sedang khotbahi ribuan orang. Loh mana orangnya? Ya ini jagung semua. Ini tak anggap orang semua. Dan tiba-tiba sekian tahun kemudian kita mendengar di Korea Selatan gereja terbesar di dunia. Namanya David Yonggi Cho. Hamba Tuhan. Dan saya tuh kalau khotbah kemana-mana sekarang begitu. Hari ini puluhan orang. Saya sudah bayangkan ratusan. Saya sudah bayangkan ribuan. Bahkan sekarang saya punya mimpi di tempat kami itu. Karena yang datang nenek-nenek ya. Saya bilang enggak ada ceritanya nenek-nenek, cuman doa. Saya pergi ke pulau-pulau, saya pergi ke kota-kota. Habis ini tahun depan ke Bali sama NTT, sudah dibawa ke Pulau Sabu. Saya berdoa di jemaat saya lihat dengan iman mereka nanti juga pergi kemana-mana. Jadi saya lagi membayangkan Pak Lukito, misalnya, Mbah Ratinem kok enggak hadir kemana? Bukan sakit. Kenapa? Oh KKR di Aceh. Gitu, ngeri tuh. Loh, Mbah Pak Ijo kemana kok enggak hadir? Oh ya KKR di Papua, gitu mimpi saya. Enggak ada ceritanya Mbah Pak Ijo mana? Oh masuk rumah sakit. Lah. Itulah gereja pada umumnya ya toh. Gereja dengan kiblat lama. Kirbat yang lama itu dibuang, harus pakai kirbat yang baru. Jadi jemaat itu enggak ada ceritanya cuma duduk-duduk dengerin firman, enggak. Jemaat itu juga harus khotbah. Makanya bulan depan saya mulai kelas berkhotbah untuk siapa? Nenek-nenek. Tak ajari khotbah. Kenapa? Sebentar lagi nanti saya mulai cari pos baru supaya mereka nyebar. Enggak ngumpul terus. Garam kalau ngumpul sama garam jadi apa sih? Gudang garam toh. Gudrek. Ya toh, asin terus ngelumpuk nih orang enggak. Tempat saya sudah terlalu banyak 70 orang. Saya harus pecah 20 orang harus pergi. Di tempat saya maksimal harus 50 aja. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Yang 20 harus buka pos-pos sendiri.
Kalau enggak begitu caruban enggak dimenangkan Tuhan. Makanya saudara juga harus begitu. Amin. Nanti kalau setiap bulan sekali kumpul baru banyak enggak apa-apa. Tapi hari-hari biasa mereka harus menginjil, ke tetangganya diajak. Maka dari itu saya lagi melihat dengan mata iman seperti itu. Jadi lihatlah sesuatu yang orang lain enggak lihat. Kamu akan dapat. Tutup Alkitab kita berdoa. Hari ini siapa di antara saudara yang sakit, engkau pegang bagian tubuhmu yang sakit. Kalau engkau butuh keuangan, butuh uang, dompetmu keluarkan, taruh di situ. Dan tiba-tiba saya dengar barusan Tuhan ngajari satu hal. Saudara pernah baca Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah, ya toh? Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, bahkan air memenuhi daratan, ya toh, samudra raya memisah. Bumi tidak berbentuk. Tapi Tuhan berkata apa? Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Hari ini coba dompetnya dikeluarkan. Ki ketokane dompetmu ya tidak berbentuk ya. Gelap, gulita, keos, tidak berbentuk ya toh. Kelihatannya kan begitu ya toh. Yang butuh duit dompetnya dikeluarkan dulu. Kita tindakan iman. Ya. Pak Lukito tak kasih tahu saya di WM Surabaya. Ya toh? Suatu ketika saya ini doa sama Tuhan. Tuhan, kapan aku bisa diberkati? Tuhan cuman ngomong wadahi mana? Loh, wadah apa? Lah nek tak berkati ratusan juta kamu ndak buka rekening kok. Saya langsung berangkat ke BCA. Saya buka rekening. Rekening tabunganku yang murah itu. Sebagai tindakan iman. Saya buka. Duitnya ini gak ono. Wong duitnya habis terus, ya toh. Tapi sejak hari itu saya ingat sampai hari ini. Kalau hari itu saya waktu kuliah saya tidak buka rekening. Sampai hari ini saya tidak bisa berkati kemana-mana. Hari ini dompetmu tokno sing peteng dedet itu, ya toh. Yang gelap gulita itu loh, yang tidak berbentuk keos dan segala macam, ya toh, isinya kacau, tagihan. Sekarang dipegang, diangkat di depan Tuhan. Iki tenanan iki. Ayo berdiri semua, dompetnya dipegang. Nek saudara punya M-Banking ya HP-mu angkaten wis ketok nek kosong ya toh. Wis ngono ae lho. Yo tak kasih tahu ya, jemaat saya tak suruh gini, tiba-tiba saya dapat terima Tuhan kayak gini. Tiba-tiba ada orang dari Hong Kong datang ngasih emas 1 gram kok. Aneh toh? Iya, aneh memang. Sama Tuhan kalau belum aneh belum Kristen. Kasih tahu kanan kirimu, tambah aneh hari ini ya. Tambah aneh kelihatannya. Ayo dompetnya diangkat semua. Ya, yang kosong. Semua tutup mata, saya mau berdoa. Hari ini Tuhan, hambamu bersyukur Engkau sudah sampaikan hambamu di tempat ini. Dan tidak kebetulan, dan hari ini hambamu perkatakan sama seperti firman Tuhan katakan, ketika bumi dalam keadaan kosong, keos, tidak berbentuk. Dan hari ini hambamu juga berkata, jadilah terang. Sejak hari ini kelimpahan terjadi, keuangan terjadi dalam kehidupanmu. Tidak lagi kosong, akan ada keajaiban-keajaiban beberapa hari ke depan akan datang dalam hidupmu. Dan keuanganmu akan diberkati Tuhan. Dan engkau tidak akan berhenti sampai di situ, karena engkau akan dipanggil menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan tetanggamu, bahkan saudaramu akan terheran-heran. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupanku, hari ini aku berdoa terjadi dalam kehidupan kalian semua. Dan keajaiban keuangan akan terjadi, mujizat keuangan terjadi, dan kelimpahan akan datang dalam hidupmu. Engkau tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi engkau akan dipandang sebagai Yusuf yang menjadi penolong bagi keluargamu yang lain. Ketika mereka mengalami kekurangan, mereka akan datang kepadamu, dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan setiap engkau yang sakit, hari ini dengarkan baik-baik. Tubuhmu itu bait Allah, bukan rumah sakit, bukan apotek. Engkau tidak mengisi tubuhmu dengan obat-obatan. Engkau tidak membawa tubuhmu ke rumah sakit terus. Tapi hari ini aku perkatakan, tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal dalam hidupmu. Kalau roh Allah tinggal dalam hidupmu, semua setan, sakit, penyakit pergi dalam hidupmu. Dan hari ini engkau akan sehat, diberkati Tuhan, panjang umur, dipakai Tuhan, menginjil kemana-mana bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berkati juga Pak Lukito hari ini yang menjadi gembala di tempat ini. Ajari beliau juga melihat dengan mata iman dimensi keempat, bahwa tempat ini sudah penuh dan tidak cukup. Dan akan banyak ribuan orang akan datang pada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Sekali lagi Bapa, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melalui pujian kami, penyembahan kami.
melalui firman Tuhan yang menguatkan iman kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu berlaku buat semua daripada kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui iman kami yang sakit saat ini Tuhan sudah sembuhkan. Yang saat ini kekurangan Tuhan sudah berkati. Yang saat ini dalam masalah sudah Tuhan berikan jalan keluar. Kami yakin, kami pegang melalui iman Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Musa Tuhan, yang dari jauh-jauh berlelah-lelah datang ke tempat ini untuk membagi firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan Bapak Musa ini Tuhan. Pekerjaannya Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan, pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan, keluarganya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang kita lakukan bersama Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang terbaik akan Kau berikan buat kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu persoalan kami masing-masing. Satu hal yang kami yakini, satu hal yang kami tahu, Tuhan penolong buat hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, sesulit apapun, Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Melalui iman kami percaya GBT Hope akan diberkati oleh Tuhan. Melalui iman kami percaya Kau akan berikan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan buka cabang di kanan kiri dimanapun Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu, bukan kepentingan manusia, bukan kepentingan hamba Tuhan, melainkan hanya bagi Engkau Tuhan, bagi Engkau kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan berhenti berkata-kata. Kau akan menegur kami, menasihati kami, dan membawa kami semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.